Halo kaum makers semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy Dayno Ploy in the Kecrot. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita film survival yang sangat seru, dan film ini berjudul The Beach yang dirilis pada tahun 2000, yang mana film ini menceritakan tentang tiga sahabat yang terdampar di pulau yang penuh dengan ladang ganja. Apa sih yang akan dilakukan mereka ketika melihat tanaman ganja sebanyak itu? Apakah mereka akan oleng setiap hari? Atau oke, kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, cret. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Richard yang baru saja tiba di Bangkok, dan tujuan Richard datang ke kota ini tak lain hendak liburan, yang mana di setiap kunjungan ke negara manapun si Richard ini selain menikmati keindahan, dirinya juga tertarik dengan berbagai hal unik dan ekstrim. Seperti saat sedang jalan-jalan di pasar, dirinya sempat mampir untuk mencoba meminum darah ular yang ditawarkan oleh salah satu penjual di sana. Di mana malam itu ketika Richard sedang beristirahat di tempat penginapan yang disewanya, tiba-tiba dirinya dikagetkan dengan suara teriakan sampai kamarnya ditendang-tendang. Bukan itu saja, sewaktu Richard menoleh ke atas, sebuah kepala sudah nongol di ventilasi, dan orang itu memperkenalkan bahwa dirinya bernama Davy. Sembari menikmati sebatang rokok sampurna kretek, si Davy ini pun mulai membicarakan sebuah pulau rahasia yang hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang tertentu. Selain itu, Davy juga memberitahukan kalau pulau tersebut punya pemandangan yang indah dan juga pantai yang benar-benar sangat mempesona. Mendengar itu, Richard tidak mempercayainya dan menganggap bahwa si Davy ini tidak waras. Keesokan harinya saat Richard pulang makan dari warteg, tiba-tiba dirinya menemukan surat terletak di pintu kamarnya, dan ketika dibuka ternyata isi surat itu adalah peta. Karena penasaran dengan peta itu, akhirnya Richard pun berniat mau menanyakan hal tersebut kepada si Davy. Namun sesampai di kamarnya, Richard merasa terkejut ketika menemukan si Davy sudah meninggal, yang ternyata dirinya sengaja mengakhiri hidupnya. Untuk membuktikan kebenaran ceritanya serta kebenaran peta itu, akhirnya Richard yang sangat penasaran pun mengajak salah satu pasangan turis di sebelah kamarnya untuk pergi bersama dan mencari sensasi liburan yang berbeda. Dari situlah awal perkenalan Richard, Etienne, dan pacarnya yaitu Francois. Setelah bertanya-tanya dan membeli tiket, mereka bertiga akhirnya berangkat. Jarak yang sangat jauh membuat mereka harus berpindah-pindah transportasi dari mulai kereta, kapal, dan yang lainnya. Sesampainya di salah satu pantai wisata di sini, Etienne memberitahukan kalau perjalanan selanjutnya akan dilakukan esok hari. Namun ada satu masalah, kalau perahu yang mereka sewa besok tidak bisa langsung mengantar ke tempat tujuan, karena pulau itu adalah Taman Nasional Thailand yang dilarang untuk dikunjungi. Akan tetapi walaupun begitu, mereka akan diantar ke pulau yang ada di sebelahnya, dan karena memang jaraknya dekat, pasangan itu pun menyarankan untuk berenang dari pulau itu. Malam harinya Richard kembali mendapat dua teman baru dan menghabiskan malamnya bersama mereka sambil menghisap rokok sampurna kretek kesukaannya. Di sini salah satu dari mereka yang bernama Sammy mengatakan kalau dirinya pernah mendengar tentang keberadaan pulau rahasia yang tersembunyi, dan menurut cerita yang didengarnya di sana ada pantai yang benar-benar sempurna, dan juga di pulaunya terdapat kebun ganja yang takkan habis walau dipakai setiap hari. Richard yang saat itu merasa kalau mereka menceritakan tempat yang akan ditujunya, hanya mengatakan kalau cerita itu lumayan menarik. Keesokan harinya sebelum pergi, Richard pun menyalin peta yang dimilikinya, kemudian menaruh salinan peta itu di bawah pintu kamar Sammy dan temannya. Setelah itu Richard dan temannya pun pergi dengan menaiki perahu yang disewanya. Sorenya mereka pun sampai juga di pantai dan menghabiskan waktu malamnya di sana dengan penuh kebahagiaan. Di mana malam itu Richard yang sedang tidur, dirinya terbangunkan oleh Francois yang sedang merekam bintang, dan dari sinilah awal kedekatan Richard dan Francois pun dimulai. Dan saat itu Richard yang diam-diam menyukai Francois, dirinya pun mengungkapkan perasaannya dengan bahasa isyarat, dan kelihatannya di sini Francois juga menyukainya meskipun dirinya tidak mengatakan apa-apa. Paginya Richard, Etienne, dan Francois pun terlihat mulai bersiap untuk melanjutkan perjalanannya menyeberangi lautan untuk sampai ke pulau
pulau yang mereka tuju. Walau tadi pungkiri bahwa sebenarnya mereka itu merasa sedikit takut, namun demi mencapai sebuah pengalaman yang benar-benar berbeda, mereka pun kemudian dengan semangatnya berenang dan mengalahkan batas rasa takut yang menyelimuti pikiran mereka. Ketika hampir sampai di sana, Francois yang sudah bersekongkol dengan pacarnya sengaja membuat Richard cemas dengan pura-pura dirinya menghilang. Namun tiba-tiba dirinya kembali muncul mengagetkan Richard, di mana hal itu membuat Richard sedikit kesal karena mereka sudah membuat dirinya cemas. Setelah melanjutkan berenang, akhirnya Richard dan teman-temannya pun sampai di pantai pulau tersebut. Kemudian mereka pun berjalan menelusuri jajaran semak belukar liar hingga sampailah ke sebuah tempat yang tidak mereka duga, yaitu sebuah perkebunan ganja yang luas membentang sejauh mata memandang. Saat Ethan dan Francois kegirangan dengan penemuan itu, Richard justru menemukan sebuah hal yang mengejutkan, di mana ternyata kebun ini ada penjaganya, dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, si penjaga itu membawa senjata. Kekhawatiran pun semakin bertambah saat si penjaga itu terbangun. Namun beruntung akhirnya si penjaga itu teralihkan oleh kedatangan teman-temannya, di mana hal tersebut membuat mereka memiliki kesempatan dan tanpa buang-buang waktu, lantas saat itu juga mereka pun langsung bergegas pergi meninggalkan perkebunan tersebut. Dan sampailah mereka di tepi sungai. Richard yang merasakan sudah aman memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan dengan mengikuti aliran sungai itu. Namun sialnya perjalanan mereka harus terhenti karena di hadapan mereka terdapat sebuah air terjun yang cukup tinggi. Menerima kenyataan itu, mereka pun sangat merasa kebingungan, hingga Richard dan Ethan pun cekcok dengan saling menyalahkan satu sama lain. Melihat itu, Francois pun langsung melompat, membuat Richard dan Ethan sangat merasa kaget sekaligus khawatir. Namun ketika melihat Francois selamat, mereka pun akhirnya menyusul. Yang mana saat mereka tertawa-tawa merayakan keberhasilan, tanpa disadari ternyata di pinggir sungai ada seorang pria yang memperhatikan mereka. Dan orang itu bernama Katie. Katie sendiri turut pula memuji keberanian mereka. Kemudian dirinya pun mengajak mereka untuk bertemu dengan pemimpinnya yang bernama Sal. Tak lama akhirnya mereka pun sampai di pemukiman yang dihuni oleh beberapa turis dari berbagai negara. Lalu di sana Sal pun menanyakan kenapa mereka bisa sampai di pulau ini. Richard memberitahukan kalau dirinya bisa sampai di sini karena bantuan peta dari seorang pria yang bernama Davy. Sal yang memang mengenal Davy langsung mengutarakan kepada Richard kalau si Davy itu adalah salah satu pendiri komunitas petualangan ini. Dan mereka pun terlihat sangat bersedih saat Richard mengatakan bahwa Davy telah meninggal. Untuk menjaga rahasia tentang pulau ini, Sal pun kembali menanyakan siapa saja yang mengetahui peta ini. Ethan dan Francois pun langsung menjawab kalau mereka tidak memberitahukannya kepada siapapun, dan Richard juga menjawab dengan jawaban yang sama. Setelah itu lalu Sal pun membakar peta tersebut. Selepas itu Richard dan teman-temannya pun dibawa ke sebuah tempat yang sekian lama menjadi impiannya. Ternyata surga yang diceritakan oleh Davy dan Sammy itu benar adanya, dan di sini akhirnya mereka bisa melihat segala keindahan tergambar di hadapan mereka, dengan pasir putih bersih membentang, pohon-pohon palem berdiri tinggi menjulang, dan juga air pantai yang begitu bening dan menyilaukan. Semua seolah saksi bisu untuk setiap kebahagiaan yang tersaji di sana. Sejak saat itu Richard dan kawan-kawan telah dianggap sebagai keluarga baru, dan mereka bisa melakukan apapun di sana, berdiri bebas dengan melepaskan nuansa bising dan hiruk pikuknya dunia luar yang semakin terasa kejam. Sesekali Sal juga memberitahukan tentang keadaan di sana, kalau mereka membangun semua tempat tinggal sendiri dan hidup benar-benar mandiri, serta kebanyakan dari mereka sudah menetap bertahun-tahun, dan mereka juga tetap menjaga rahasia agar semua orang tidak tahu. Untuk mencukupi sebagian keperluan, mereka pun hanya pergi sebulan sekali untuk menjual ganja dan membeli persediaan bekal. Selebihnya mereka bercocok tanam sendiri. Mengenai penjaga bersenjata, Sal menjelaskan mereka itu adalah petani ganja yang juga tinggal di sana, yang mana komunitas Sal dan petani itu juga sebelumnya telah membuat kesepakatan kalau mereka boleh hidup berdampingan asal tidak saling mengganggu. Dan para petani itu juga melarang mereka untuk membawa lagi orang dari luar.
Hari-hari setelahnya dilalui dan berbagai aktivitas layaknya orang yang sedang liburan, bermain kriket, bermain bola, belajar menangkap ikan, dan berbagai aktivitas lainnya yang menurut mereka ingin dilakukan. Suatu malam mereka pun mengadakan sebuah ritual, yaitu mentato tubuh anggota baru yang ada di sana. Ya, sedikit menyakitkan sih, namun cukup terobati dengan keindahan lampion yang diterbangkan setelahnya. Selepas itu Richard yang diam-diam semakin mencintai Francois, dirinya sudah tidak tahan ingin mengemplur Francois. Akan tetapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena Francois itu pacarnya Etin. Keesokan harinya tiba-tiba ada salah satu anggota komunitas di sana berteriak-teriak ternyata dirinya sakit gigi dan meminta izin untuk pergi dari pulau dan berobat ke dokter. Namun Sal melarangnya demi menjaga kerahasiaan mereka yang menetap di sana. Akhirnya anggota lainnya pun dengan beramai-ramai kegirangan mencabut giginya dengan paksa. Sementara itu Sal yang diam-diam menaruh hati dirinya menatap Richard dengan tatapan yang berbeda. Akan tetapi Richard yang tidak menyadari bersikap biasa saja. Malam harinya Francois pun mendatangi Richard yang sedang menyendiri kesepian. Lalu Francois pun mengajaknya jalan-jalan ke pantai. Sesampainya di sana kini Francois pun mengungkapkan bahwa selama ini sebenarnya dirinya juga sangat menyukai Richard, dan dirinya meminta agar Richard merahasiakan hubungan mereka dari Etin pacarnya. Setelah itu mereka pun berenang kemudian melakukan empludan sepuasnya. Pulau tersebut dan bulan pada malam itu menjadi saksinya empludan mereka. Suatu hari ketika sedang bekerja, Etin tiba-tiba mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui apa yang terjadi selama ini antara Richard dan pacarnya. Awalnya Richard pura-pura tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Etin. Namun dengan sedikit emosi Etin pun langsung membentak dan mengatakan kalau semua orang sudah pada tahu. Dan jika memang Francois lebih bahagia bersama Richard, dirinya pun dengan berat hati merelakannya. Sejak saat itu hubungan mereka pun sudah tak lagi mereka sembunyikan. Seperti ketika mereka sedang berada di pantai menunggu hujan untuk mencari ikan, Etin lebih memilih menyendiri dan berusaha merelakan pacarnya itu kini bersama Richard. Karena waktu semakin sore dan hujan tidak juga berhenti, akhirnya di sini Richard pun memutuskan pergi mencari ikan seorang diri. Ketika sedang mencari ikan, Richard melihat Francois dan yang lainnya memanggilnya, dan ternyata seekor hiu datang ke arahnya. Namun beruntungnya di sini dirinya berhasil membunuh hiu tersebut. Berkat keberaniannya tadi, terlihat di sana mereka pun bertepuk tangan memuji Richard. Suatu hari Sal mengungkapkan bahwa persediaan beras telah habis dan sudah saatnya dirinya belanja bahan pangan ke pusat perbelanjaan. Dan saat itu dirinya memilih Richard untuk menemaninya. Richard yang mendapat tugas menemani Sal belanja, dirinya mulai menanyai satu persatu orang yang ada di sana. Dan saat sampai kepada pacar Sal yang bernama Bugs, tanpa basa-basi Bugs pun langsung memeras pipa Richard sambil mengatakan bahwa sesampainya nanti di kota Richard harus menjaga pipanya. Richard yang paham karena memang dirinya akan pergi berdua bersama Sal hanya terdiam sambil meringis kesakitan. Yang mana ketika sedang berbelanja mencari barang-barang pesanan temannya, di sini Richard akhirnya menyadari bahwa dirinya sangat merasa tidak nyaman dengan dunia luar yang penuh hiruk-pikuk dengan segala bentuk kebisingan. Hingga akhirnya Richard sadar kenapa sampai sedemikian ketat peraturan di komunitas yang tidak boleh memberitahukan tentang keberadaan tempat tersebut pada orang lain. Semua itu agar mereka tidak merusaknya dan agar tetap terjaga alami. Dan saat mereka sedang bersantai minum tuak di sebuah bar, tiba-tiba Sammy dan teman-temannya datang menghampiri mereka. Richard yang memang saat itu bersama Sal tentu saja dirinya merasa kaget, apalagi mereka mulai menanyakan tentang peta yang pernah Richard berikan waktu itu. Richard yang tak ingin Sal tahu tentang semua itu akhirnya berbohong dengan mengungkapkan bahwa peta itu palsu. Namun Sammy yang tetap penasaran terus menanyakannya, di mana hal itu membuat Richard sangat merasa emosi dan terpaksa memarahinya.
Selepas mereka pergi, Sal pun langsung menanyakan tentang kebenaran hal tersebut, dan Richard pun jujur bahwa saat itu dirinya memang pernah memberikan peta pada mereka. Mendengar itu, beruntungnya Sal tidak marah dan hanya menasihati Richard supaya hal ini dirahasiakan dari para anggota lainnya. Setelah itu, Sal yang sudah tidak tahan pun mengajak Richard empludan. Tentunya Richard yang ingin mencicipi pun tidak menolaknya meskipun sebelumnya Bugs melarang, dan malam itu mereka empludan sepuasnya dengan penuh nafsu. Paginya mereka pun kembali ke pulau dengan menggunakan sebuah perahu. Sesampainya di sana, Richard pun membagikan berbagai pesanan pada orang-orang, dan hal itu tentu saja membuat mereka sangat merasa bahagia. Setelah itu, Richard pun menemui Francois untuk memberikan kamera sekali pakai, dan di sini Francois sempat cemburu dengan kebersamaan Richard bersama Sal. Apalagi dirinya tahu dari temannya bahwa Sal terlihat menyukai Richard. Namun beruntungnya Richard berhasil merayu kembali dan meyakinkan Francois bahwa dirinya tidak melakukan apapun dengan Sal karena dirinya sangat mencintai Francois. Selepas itu kemudian mereka pun empludan sampai pagi. Suatu hari saat keadaan sudah kembali seperti biasa, Stan dan Christo diketahui telah diserang oleh seekor hiu ketika sedang mencari ikan. Dan saat itu Stan mengalami luka yang cukup parah dan tak tertolong sampai akhirnya dirinya meninggal. Dan lagi-lagi demi kerahasiaan, Christo tidak bisa mendapat pertolongan dari luar selain dengan mereka mengobatinya di sana. Namun karena keadaan Christo tidak kunjung membaik, akhirnya mereka pun sepakat untuk membuang Christo dan meninggalkannya di luar. Sementara Ethan yang tidak tega melihatnya berusaha untuk meyakinkan agar mereka membawanya ke rumah sakit. Namun mereka tidak memperdulikannya, termasuk Richard, di mana hal itu membuat Ethan sangat merasa emosi. Keesokan harinya Sal mengajak Richard untuk pergi ke sisi pantai. Ternyata Sammy dan teman-temannya terlihat berada di pulau seberang. Sal yang tidak ingin komunitas mereka menjadi publik, dirinya menyuruh Richard supaya menunggu di tempat tersebut, sekaligus menyuruh merampas peta yang membawa mereka ke pulau ini bagaimanapun caranya. Malam harinya saat Richard sedang kebingungan, dirinya didatangi oleh Francois yang langsung marah-marah. Ternyata sepulangnya dari pantai, Sal berbicara kepada semua orang kalau dirinya dan Richard pernah melakukan empludan ketika mereka pergi keluar pulau untuk berbelanja. Menerima kenyataan itu, di sini Richard pun terdiam, tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Hari pun berlalu, Sammy dan teman-temannya terlihat masih berada di seberang pulau. Richard yang sudah merasa bosan menunggu mereka, dirinya pun mulai membuat sibuk dirinya dan mulai berkeliaran di hutan melakukan apapun sesuka hatinya. Berhari-hari rasa bosan itu kembali muncul dan membuatnya mencari kesenangan yang lebih ekstrim, seperti bermain-main dengan petani ganja yang ada di sana. Dan saking bingung tidak mengetahui bagaimana caranya mengambil peta dari Sammy, di sini Richard sampai menghayal dirinya bergabung dengan Davy dan membunuh Sammy beserta teman-temannya. Tidak terasa seminggu telah berlalu, Richard yang kini semakin melupakan komunitasnya dan juga mulai lupa akan siapa dirinya. Richard mulai melakukan hal gila, membuat jebakan, merasa dirinya penguasa hutan pulau tersebut. Selain itu dirinya juga sampai nekat menyusup ke tempat tinggal para petani ganja dan melakukan hal konyol. Keesokan harinya ketika melihat Sammy dan teman-temannya sudah sampai di pulau tersebut, Richard pun langsung pergi menuju ladang ganja. Dan terlihat di sana Sammy beserta teman-temannya sangat merasa bahagia karena mereka berhasil sampai di pulau surgawi yang mereka impikan selama ini. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama ketika sekelompok petani langsung memergoki mereka. Karena panik akhirnya mereka pun ditembak mati. Melihat kenyataan itu, Richard yang awalnya sudah tidak waras pun mulai tersadar dan pikirannya kembali waras. Apalagi ketika dirinya melihat salah seorang teman Sammy mati tepat di depan matanya. Karena kepergok oleh salah seorang petani, spontan Richard pun langsung berlari di paparetot untuk menyelamatkan diri. Dan beruntungnya di sini Richard tidak tertangkap disebabkan si petani yang mengejarnya itu termakan oleh jebakan yang pernah dibuat Richard sebelumnya. Menyadari bahwa kini petani ganja itu telah terusik, Richard yang tidak ingin bernasib sama seperti Sammy dan teman-temannya pun akhirnya kembali ke pemukiman menemui Francois. Dan dirinya mengajak Francois untuk pergi dari pulau itu. Sementara Ethan yang berada di hutan menjaga Christo, awalnya dirinya sempat menolak untuk ikut, disebabkan dirinya merasa kasihan kepada Christo yang keadaannya sudah sangat parah. We can't move him. It's gangrene.
Akan tetapi karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Richard menyarankan mereka berdua untuk menunggunya di perahu. Sedangkan dirinya dengan berat hati terpaksa mengakhiri penderitaan Kristo dengan cara membungkam dan membuatnya kehabisan nafas. Namun sialnya ketika Richard keluar dari tenda untuk pergi menyusul Francois, tiba-tiba dipukul dari belakang. Dan saat terbangun, Richard menemukan dirinya kini telah berada di pemukiman bersama seluruh anggota komunitas yang disekap oleh para petani. Dan saat itu pemimpin mereka yang bernama Lai pun mengutarakan kekecewaan terhadap kedatangan Semi. Dan dirinya menganggap kalau komunitas telah melanggar perjanjian mereka. Yang mana Lai juga menyalahkan Sal karena disangkanya salah yang telah memberikan peta pulau tersebut kepada Semi. Daripada bisnisnya semakin beresiko, Lai pun menyuruh semua turis yang ada di sana untuk pergi meninggalkan pulau dan kembali ke negara asal mereka. Namun Sal menolak dengan tegas dan memilih untuk tetap tinggal. Dan dirinya juga menyalahkan Richard karena telah menyalin petanya dan memberikannya kepada Semi. Mengetahui bahwa ternyata semua ini akibat ulah Richard, spontan Lai pun marah. Lantas dirinya pun mengeluarkan pistolnya dan menyisakan satu peluru. Kemudian menyuruh Sal untuk menembak Richard jika mereka ingin tetap tinggal di pulau tersebut. Keadaan pun semakin panas karena tidak semua turis setuju dengan keputusan Sal yang rela menembak Richard demi untuk tetap tinggal di sana. Dalam keadaan itu Richard pun mengungkapkan kekesalannya dan mengutuk tindakannya. Sal yang memang berharap semuanya berakhir dan hidup kembali normal seperti biasanya, dirinya nekat menarik pelatuknya. Dan beruntungnya ternyata pelurunya tidak keluar sehingga Richard pun selamat, di mana hal itu membuat Francois yang ternyata tadi tertangkap merasa lega. Akibat kejadian itu para anggota komunitas pun ketakutan dan memilih untuk pergi. Jadi sekarang tinggal salah seorang diri yang memilih tetap bertahan di sana karena kecintaannya sudah benar-benar tertanam untuk pulau itu. Sementara yang lain satu persatu kembali ke tanah tempat tinggal mereka masing-masing untuk menjalani kembali hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Dan di akhir cerita kelihatannya Richard dan Francois yang sudah saling mencintai akhirnya mereka menikah dan empludan setiap hari sampai mereka memiliki anak dua lusin. Tamat ending yang sangat mengemplukan.